Mana yang menurutmu lebih baik? Setelah kuliah lanjut S2, menikah, atau bekerja? Kalau kamu sedang bingung, simak video ini ya. Halo semuanya, selamat datang di Nursi Talks. Perkenalkan, aku Nur Syifa Pratiwi. Aku akan membahas isu-isu di sekitar kita melalui perspektif psikologi. Mungkin kamu nggak asing dengan istilah quarter life crisis atau yang dikenal dengan KLC. Apakah semua orang mengalami KLC? Tentunya dalam memutuskan sebuah pilihan bukanlah hal yang mudah. Setiap pilihan memiliki resiko ataupun keuntungannya masing-masing. Hal ini akan mengakibatkan gejolak dalam diri seseorang dan mengakibatkan kebingungan, bahkan kecemasan. Yuk kita kenalan dengan KLC lebih jauh. Fenomena ini umumnya terjadi pada usia 20-30 tahunan, yaitu pada kuartal pertama kehidupan manusia, di mana adanya transisi pada fase remaja menuju fase dewasa awal. Transisi atau perubahan ini sendiri mengakibatkan kecemasan atau kekhawatiran dalam diri individu, tapi di lain sisi ada juga yang merasa antusias. Mengapa bisa demikian? Dalam psikologi perkembangan dikenal namanya tugas perkembangan. Setiap fase kehidupan manusia akan berbeda tugas perkembangannya. Dalam fenomena KLC, ada transisi dari fase remaja menuju fase dewasa, di mana fase remaja dan fase dewasa memiliki tugas perkembangan yang berbeda. Tugas perkembangan pada fase remaja diantaranya adalah mempersiapkan fase dewasa, seperti mempersiapkan karir melalui pendidikan, mempersiapkan rumah tangga melalui mengenal lawan jenis, dan mempersiapkan diri untuk mandiri. Tapi pada fase remaja, kita belum sepenuhnya masuk ke dunia nyata. Artinya, pada fase remaja, individu sedang belajar untuk mandiri, namun belum sepenuhnya lepas dari tanggung jawab orang tua. Berbeda dengan fase dewasa. Pada fase dewasa, seseorang dianggap sudah siap bermasyarakat dan menjadi warga negara. Di antaranya membayar pajak, membangun rumah tangga, mengasuh anak, dan memiliki pekerjaan. Namun sayangnya tidak semua hal berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua orang dengan mudah mendapatkan pekerjaan impiannya. Tidak semua orang dengan mudah membangun rumah tangga dan mengasuh anak. Ataupun tidak semua orang siap mandiri secara finansial. Gap antara idealita dan realita inilah yang mengakibatkan krisis emosional. Krisis emosional yang muncul ini bisa berupa perasaan cemas, frustasi, perasaan tidak mampu dan tidak berdaya, bahkan lebih parah mengakibatkan depresi. Adapun isu-isu yang terjadi pada quarter life crisis ini biasanya berkaitan dengan karir, cinta, finansial, maupun sosial. Pada setiap individu permasalahannya bisa berbeda, dan tidak semua orang mengalami quarter life crisis ini. Ada yang mampu menghadapi krisisnya, ada juga yang tidak mampu menghadapi krisis ini. Kira-kira faktor apa saja yang mengakibatkan seseorang mengalami quarter life crisis? Ada dua faktor penyebab quarter life crisis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini berkaitan dengan kemampuan intelektual maupun kemampuan emosional, di mana seseorang mampu untuk mengendalikan perasaannya, mengendalikan ekspektasinya dalam menghadapi quarter life crisis. Selain itu, ada juga faktor pengalaman pribadi, moral maupun kasih sayang. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan, sosial dan budaya, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari. Pasti sering ya teman-teman mendengar pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri tidak bisa menjawabnya, seperti pertanyaan kapan nikah, kapan kamu dapat kerja, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang di luar kuasa kita. Faktor eksternal ini di luar jangkauan kita, artinya kita tidak bisa mengaturnya, kita tidak bisa mencegah orang-orang bertanya hal-hal yang tidak ingin kita dengar. Ketika seseorang memiliki kecerdasan emosional, dia akan menyadari ada hal yang bisa diubah dan ada hal yang tidak bisa diubah. Hal yang tidak bisa diubah adalah faktor eksternal itu sendiri. Kita tidak bisa menutup semua mulut orang yang bertanya tentang progres kehidupan kita selanjutnya. Tapi kita bisa merubah pola pikir kita, mengatur emosi kita untuk tetap tenang,
untuk tidak membandingkan diri kita dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Menurut Robinson, ada 4 fase yang dialami kebanyakan orang dalam menjalani quarter life crisis. Fase pertama adalah perasaan merasa terjebak dalam situasi, baik itu dalam hal pendidikan, hubungan sosial, relasi percintaan, atau bahkan pekerjaan. Gak jarang ya teman-teman, banyak yang merasa salah pilih jurusan atau merasa pekerjaannya bukanlah kerjaan yang ia impikan, terjebak dalam hubungan yang rasanya kok gak cocok ya, sepertinya gak bisa dilanjutkan ke hubungan jangka panjang atau permasalahan lainnya. Tentunya hal ini mengakibatkan frustasi dan stres, dan ada dorongan untuk keluar dari permasalahan ini. Permasalahan utamanya adalah rasa tidak puas. Hal ini bisa dipicu oleh lingkungan ataupun dari dalam dirinya sendiri. Misalkan ketika seseorang merasa salah jurusan dalam pendidikan, bukan berarti ia serta-merta bisa pindah jurusan begitu saja. Walaupun terasa menekan ataupun tidak nyaman, tidak semua orang berani keluar dari zona ini sehingga terjebak pada fase pertama. Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Dengan keputusan yang mereka buat untuk keluar dari zona ini, apakah menghasilkan sesuatu yang menguntungkan atau justru merugikan dirinya. Misalkan untuk mencari pekerjaan baru, apakah pekerjaan itu akan lebih baik atau justru lebih buruk? Hal ini jika terus-terusan terjadi akan mengakibatkan stres dan rasa frustasi karena tidak adanya keberanian dalam diri untuk mencoba hal baru. Fase kedua adalah saat seseorang merasa bisa mengubah keadaan. Pada fase kedua ini muncul rasa optimis untuk bisa mengubah keadaan. Maka individu berusaha untuk mengubah keadaannya seperti mencoba melamar pekerjaan baru dengan gaji yang lebih baik, mencoba berkomitmen menikah, ataupun merefleksikan ulang apa yang ingin ia capai. Pada fase ketiga, individu kembali membangun kehidupan baru, yang artinya pada fase kedua baru menumbuhkan rasa optimis dan mencoba-coba. Artinya pada fase ketiga ini, individu sudah optimis menjalankan kehidupan barunya, seperti menjalani pekerjaan baru, ataupun yang pada awalnya di fase kedua baru muncul keinginan untuk menikah. Akhirnya di fase ketiga, individu tersebut mulai menjalani kehidupan pernikahan. Pada akhirnya, individu tersebut akan fokus pada nilai positifnya saja. Pada fase keempat adalah komitmen terhadap kehidupan baru yang dijalani. Setelah melalui berbagai fase dan gejolak di dalam diri, akhirnya individu tidak lagi merasa terjebak. Nah, semua fase ini bisa dilewati karena adanya satu tindakan kecil. Kalau selamanya kita merasa tidak mampu, tidak ada tindakan yang kita lakukan, kita hanya merasa tertekan, kita akan selamanya terjebak di fase 1. Tapi ketika seseorang sudah berhasil melangkahkan satu langkah kecil, memunculkan rasa optimis sedikit saja, bukan tidak mungkin individu tersebut bisa keluar dari fase quarter life crisis dan menjalani kehidupan baru yang lebih baik. Bagaimana dengan kamu? Apakah saat ini kamu masih bingung? Tentunya dalam hidup akan banyak sekali pilihan-pilihan yang penuh resiko. Dan dalam hidup kita akan melihat pencapaian-pencapaian orang lain yang lebih baik maupun lebih tinggi. Kembali pada pertanyaan awal, lebih baik menikah, melanjutkan pendidikan, atau bekerja, semuanya tergantung pada pilihanmu. Setiap pilihan tentu punya resiko dan tidak semua hal bisa kita capai dalam waktu bersamaan. Mungkin ada temanmu yang duluan menikah, tapi kamu masih fokus pada pendidikan. It's okay, gak semua orang punya zona waktu yang sama. Nikmati prosesnya, ambil resiko, dan pilih langkah terbaik yang menurutmu itu baik. Tidak dipungkiri, quarter life crisis ini bisa juga terjadi karena kita fokus pada pencapaian orang lain. Cobalah untuk fokus pada diri sendiri. Lihatlah ke belakang, apa saja pencapaian yang telah kita capai. Bukankah setiap harinya kita menjadi lebih baik dari sebelumnya? Zona waktu seseorang tidak bisa disamakan dengan individu yang lainnya. Hentilah untuk membandingkan diri, temukan minatmu, dan fokus pada apa yang ingin kamu kejar. Yang kedua, lakukan action. Jangan hanya berfokus pada angan-angan tapi tidak ada langkah yang diambil. Satu langkah kecil akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. Mulailah dari sekarang.
Yang ketiga, pilihlah lingkungan yang mendukung. Cari support system untuk berbagi keluh kesahmu. Jangan sampai rasa frustasi ataupun tekanan yang kamu rasakan hanya kamu pendam sendiri. Percayakan pada orang terdekatmu atau jika perlu datangi tenaga profesional agar bisa membantu mengatasi permasalahan yang kamu hadapi. Nah, setelah menonton video ini, semoga kamu bisa merefleksikan ulang lagi apa yang ingin kamu capai dalam hidup. Dan it's okay to be not okay. Sebagai manusia tentu memiliki berbagai emosi, tidak selalu harus merasa senang. Ada kalanya kita merasa stres, merasa tertekan, dan merasa ingin ada perubahan dalam hidup kita. Tapi semua itu tergantung bagaimana cara kita menanggulanginya. Sekian Nursi Talks kali ini, sampai jumpa di Nursi Talks berikutnya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa!